Iya, baik. Kita kembali akan melanjutkan uh, mata kuliah kita hari ini yaitu Tafsir Perjanjian Lama yang ketiga. Dan secara khusus kita akan bahas pada hari ini teks yang akan kita ambil atau yang akan kita tentukan dari Keluaran, Kitab Keluaran pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Jadi ini akan menjadi pembahasan kita. Kita akan melihat bagian-bagian penting di dalam nats ini yang akan kita bahas satu persatu dalam metode-metode atau pendekatan-pendekatan yang kita lakukan terhadap nats itu yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Baik, saat ini saya akan menampilkan screen untuk kita semua. Ya, oke. Sudah tampil di layar kalian masing-masing? Apa sudah bisa kelihatan dengan baik? Sudah ya? Oke, baik. Oke. Ya, oke. Ya, untuk slide yang pertama ini kita lihat di sini adalah ulangan nats atau teks daripada Ulangan 8 ayat yang ke-11. Ya, saya akan baca ini, nanti kalian menyimak di sana masing-masing dengan firman Tuhan sebagai berikut. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi pada kali ini saya mengambil bagian teks yang pertama aja, satu ayat saja, tapi satu ayat ini tidak terlepas dari tentunya keseluruhan daripada perikop ini, ya. Satu ayat ini tidak akan terpisah daripada bagian-bagian yang berkaitan erat dengan perikop ini. Ya baik, kita akan melihat beberapa hal. Yang pertama kita melihat dulu terjemahan-terjemahan yang akan membantu kita. Nanti sebentar mungkin kita akan memakai dua terjemahan, ya tentu dalam yang sering kita pakai yang mendekati terjemahan-terjemahan itu adalah versi bahasa Inggris, dan bahasa Inggris pun itu ada berbagai macam versi ya. Kemudian tentu juga versi bahasa asli daripada Alkitab itu yaitu bahasa Ibrani, ya. Ya. Kita lihat dulu ya apa yang disebutkan dalam terjemahan bahasa Inggris maksudnya dari Ulangan 8 ayat yang 11 ya. Beware that thou forget not Lord thy God in not keeping his commandment and his judgment and his statutes which I command thee this day. Nah, kira-kira begitu bahasa Inggrisnya. Terjemahannya ada di atas yang bahasa Indonesia. Ya baik, saya sudah membold atau menggarisbawahi kata-kata penting yang akan kita bahas di siang hari ini. Yang pertama itu kata hati-hatilah, ya. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allah. Jadi pengertian apa atau maksud apa, makna apa yang terkandung di dalam kata hati-hati ini, ya. Kalau kita mempelajari dalam bahasa Indonesia tentu ini merupakan warning ya, atau peringatan bagi kita. Hati-hati, awas, berarti ada sesuatu di depan ya. Kalau hati-hati, awas berarti ada peringatan, ada sesuatu di depan yang ya kemungkinan itu bisa membahayakan kita ya. Jadi itu intinya, itu adalah maksud daripada kata ini. Tetapi kita akan melihat beberapa terjemahan yang penting itu dalam bahasa asli Alkitab, bahasa Ibrani. Di sini saya sudah lampirkan. Semoga kalian bisa melihat dengan jelas tulisannya ya. Bisa melihat dengan jelas. Ya. Oke, jadi kita mulai bahas dari kata hati-hati ini. Jadi ini adalah bentuk kata kerja dalam grammar atau dalam tata bahasa daripada Ibrani ini dan juga bahasa Indonesia, itu tentu berbentuk kata kerja. Nah, dalam bahasa Ibraninya ditulis dengan kata samar, ya, samar. Ya, artinya itu to keep, guard, protect, ya, take care, observe.
Jadi itu pengertian-pengertian dari kata syamar. Tentu ini yang saya kutip atau saya ambil dari Strong Concordance ya, atau dari leksikon Alkitab bahasa Ibrani. Nah, dengan pengertian arti dari to keep itu adalah itu menjaga, melindungi ya, to protect, take care itu hati-hati, dan observe itu juga mengamati. Jadi di sini kita melihat bentuk daripada kata hati-hati ini. Nah, kita melihat dari pengertiannya itu hati-hati itu mengandung pengertian itu menjaga ya. Juga kemudian hati-hati mengandung pengertian melindungi. Kemudian hati-hati mengandung pengertian juga hati-hati atau berjaga, dan kemudian mengandung pengertian dia juga mengamati ya. Jadi ini adalah suatu rambu lalu lintas ya. Ya, kalau di jalan itu kalau sudah ada rambu hati-hati, tentu kita akan menjaga ya. Kita nggak tahu akan apa yang akan ada, tanda-tanda apa yang ada di depan ya. Kita akan berhati-hati, kita akan mengamati apa, kita akan waspada ya. Mungkin bahasa yang lebih pasnya, kita akan lebih waspada, kita akan melindungi. Nah, ketika ada peringatan itu hati-hati, maka di sini kita sudah mendapatkan suatu pemahaman pengertian bahwa ini adalah suatu peringatan. Nah, peringatan dalam konteks ayat ini, apa yang dimaksud dalam konteks ayat ini? Tentu kita tidak akan lari dari konteks ayat ini. Apa selanjutnya yang diperingati? Nah, tetapi kita melihat dulu bagian ini. Nah, saya memberikan referensi beberapa ayat dalam kitab ini juga yang akan juga menjadi penjelas atau memberikan penjelasan lebih tepat lagi atau lebih detail lagi mengenai apa yang dimaksud dengan kata hati-hati tadi ya. Yang pertama di Ulangan pasal yang kelima, kalian juga bisa catat ini, Ulangan 5 ayat yang ke-12, saya bacakan. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ya, jadi mungkin ketika kalian mau memakai konteks ayat ini akan dikembangkan dalam bentuk-bentuk seperti khotbah. Nah, ini merupakan ayat referensi yang bisa kita pakai bersama ya. Hati-hati yang dimaksud seperti apa? Nah, kita lihat ada penjelasan dalam Ulangan pasal 5 ini, yaitu di sana kita akan melihat bahwa ini harus kita ingat tentang pengudusan akan hari Sabat ya. Jadi Tuhan mau supaya kita umatnya, atau secara khusus umat Israel itu, mereka harus menjaga, mereka harus melindungi, mereka harus tetap melaksanakan apa yang menjadi hari Sabat itu ya. Nah, ini ada notis apa ini, saya nggak tahu ini dari layar kita ya. Oke. Yang kedua, ini ada tambahan ayat ini bisa menjadi referensi. Ini kalian bisa kembangkan sendiri ya. Di Ulangan 6 juga Ulangan 8 ayat 6, Ulangan 11 ayat 8. Jadi kamu harus berpegang ya. Kamu harus berpegang kepada perintah Tuhan. Ulangan 16 juga ayat 1. Ingatlah akan bulan Abib, perayaan Paskah bagi Tuhan Allahmu. Jadi ini semua, ini intinya kesimpulan dari seluruh terjemahan ini yang kita dapatkan bahwa ini adalah peringatan, ini adalah seruan untuk ketaatan ya. Ketaatan daripada umatnya Israel pada masa itu. Tentunya kalau kita aplikasikan pada masa kini, ya saya selalu berbicara kepada kalian, jangan lupa bahwa kita harus mampu membawa konteks ini bukan hanya pada konteks historis sejarah yang terjadi pada saat itu, tetapi yang paling penting adalah kita membawa apa yang dimaksudkan oleh penulis ini kepada konteks kita yang ada pada zaman sekarang ya. Itu yang paling penting untuk kita. Sehingga ketika kita membawa ini, kita akan mendapatkan pengertian dari kata aslinya, dari pengertiannya. Maka kita dapat mengatakan bahwa kepada umat Tuhan zaman sekarang, hati-hati merupakan peringatan bagi kita supaya kita tidak meninggalkan
hari-hari ibadah. Nah, ini ayat yang pertama ya. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Hari Sabat itu adalah harinya Tuhan, hari perhentian, hari ibadah. Jadi kita juga diperingatin untuk tetap melaksanakan ibadah kita pada hari-hari yang sudah dikhususkan. Jadi itu mungkin pembahasan secara singkat kita untuk bagian pertama ini. Dan ini merupakan referensi apa yang dimaksudkan dengan kata hati-hati itu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat di slide berikutnya, melupakan ya. Jadi ini masih berkaitan erat dengan kata yang pertama tadi. Hati-hati apa? Hati-hati di dalam bidang apa? Hati-hati supaya kita jangan melupakan. Apa yang dilupakan? Nah, kita lihat dulu pengertian daripada kata ini. Juga kita lihat daripada bahasa dari leksikon yang saya ambil dari bahasa Ibrani, itu ditulis dengan kata sakak ya. Sakak itu artinya to forget ya. Yang kedua ignore atau mengabaikan, dan ketiga wither ya. Jadi tiga pengertian ini sama. Tiga arti ini atau tiga penjelasan ini, yaitu artinya itu kita melupakan atau mengabaikan. Nah, saya juga memberikan beberapa referensi ayat yang sangat berkaitan dengan apa yang menjadi topik kita di dalam ayat ini yang kita bahas, yaitu di dalam Ulangan 4 ayat 23 juga dikatakan, hati-hatilah supaya kamu jangan melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikat dengan kamu, dengan membuat patung yang menyerupai oleh apapun Allahmu dilarang kau perbuat. Jadi ini yang Tuhan mau ingatkan kepada umatnya, supaya hati-hati itu apa? Ada apa di dalam hati-hati itu? Jangan melupakan apa? Perjanjian dengan Tuhan ya. Nah, nanti kalau kita akan melihat perjanjian itu nanti di bagian terakhir saya tampilkan apa yang merupakan perjanjian atau hukum Tuhan. Ulangan 8 juga, jangan engkau tinggi hati. Nah, jangan lupa, jangan sampai engkau tinggi hati. Hati-hati ya, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Nah, artinya jangan kita jadi sombong ya, sehingga dengan kesombongan itu kita melupakan Tuhan kita melupakan siapa yang tertinggi dalam hidup kita. Dan ayat yang ketiga di Ulangan 8 ayat 19, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain dan beribadah dan kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu pada hari ini, kamu pasti binasa. Nah, ini tadi tujuan dari peringatan Tuhan, hati-hati. Melupakan ajaran Tuhan, melupakan Tuhan Allahmu, endingnya pasti binasa. Nah, itu tadi. Nah, kalau kita nggak hati-hati, ujungnya pasti akan celaka ya. Ya, kita nggak hati-hati berkendaraan, kita nggak hati-hati bawa motor. Ada peringatan, oh di sana ada lubang, ada longsoran, kita nggak hati-hati, wah kita pasti akan celaka. Sama dengan ini. Jadi itu pengertian yang aplikatif maksudnya, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Bahwa kamu pasti binasa kalau melupakan Tuhan Allah. Jadi ini isi yang dimaksud dari apa yang dimaksudkan dalam kalimat pertama tadi. Hati-hati, jangan melupakan. Ayat-ayat referensinya ini bisa kalian kembangkan ya, bisa kalian kembangkan sendiri. Saya tidak punya waktu yang banyak untuk mengembangkan ini, tapi metode, cara-cara seperti itu kalian tentu sudah paham dengan apa yang saya sudah sampaikan ini. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan ya. Tujuan utama dari pembahasan topik ini, jangan melupakan. Apa yang menjadi tujuannya? Kita kembali kepada konteks ayat tadi. Hati-hatilah, jangan melupakan. Yang selanjutnya, apa yang jangan kita lupakan? Yaitu perintah, peraturan, dan ketetapan ya. Jadi tetap juga ada dalam konteks ayat itu ya. Yang jangan lupakan perintah Tuhan, peraturan Tuhan, dan ketetapannya ya. Ada ayat referensi yang bisa kita gunakan di situ. Ulangan 4 ayat 1. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya apa ini ya, ketutup tulisannya ya, supaya kamu
bisa menduduki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepada nenek moyang. Jadi kita melihat di sini supaya kamu hidup ya itu tadi supaya kita nggak binasa. Jadi ikutin peraturan, ikutin ketetapan, ikutin perintahnya Tuhan supaya nggak binasa ya, supaya kita tetap masih di dalam kontrolnya Tuhan ya. Sehingga kita melihat di sini apakah yang disebut dengan perintah atau peraturan dan ketetapan Tuhan itu. Nah, ini tadi yang saya maksudkan, apa perintah, apa ketetapan, apa peraturan Tuhan, yaitu di dalam Keluaran pasal yang ke-20. Nah, kita tahu peristiwa ini adalah pemberian 10 hukum kepada Musa di atas Gunung Sinai. Nah, inilah yang menjadi perintah Tuhan, inilah yang menjadi ketetapan Tuhan, inilah yang menjadi peraturan Tuhan yang diberikan kepada orang Israel. Sehingga kita melihat bahwa ini adalah bagian yang terpenting bagi hukum, baik secara moralitas, secara politis, secara budaya, yang mengatur kehidupan orang Israel sehingga mereka tetap ada di dalam aturan-aturan daripada Tuhan ya. Dan yang kemudian kita lihat yang terakhir, ini adalah korelasi dengan perjanjian baru ya. Tentu kita akan melihat ini dalam kaitan atau korelasi dengan perjanjian baru mengenai hukum, peraturan dan ketetapan Tuhan ya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16, di sana segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saya garis bawahi, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu merupakan peraturan dan ketetapan Tuhan ya. Ini kita bisa definisikan lebih jauh tentang yang menyangkut dengan teks ini ya. Apa kaitannya, apa tujuannya, tulisannya diilhamkan Allah itu untuk bermanfaat, untuk mengajar, itu tinggal kita sambung dan kita tambahkan. Kemudian yang kedua, Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi ini kita melihat suatu hubungan yang erat atau korelasi antara apa yang dimaksudkan dengan peraturan dan hukum Tuhan dalam perjanjian lama dan kaitannya dengan peraturan atau hukum Tuhan di dalam perjanjian baru. Jadi semua itu mempunyai suatu kaitan yang baik dan luar biasa ya. Jadi untuk siang ini yang menjadi pokok kita ya. Mungkin saya karena keterbatasan waktu ya dengan kalian ya, saya hanya mengambil beberapa poin penting, tetapi ini menjadi pedoman atau metode kalian untuk membahas beberapa kata atau kalimat teks yang mungkin itu penting untuk kalian ya. Jadi seperti ini. Oke, baik. Ada yang mau bertanya? Kita masih punya waktu 5 menit, 7 menit ya. Wah, ini Jericho Rio ini sudah jenggotan ya, sudah panjang kumisnya, jambangnya sudah jenggotan. Apa kelamaan di lockdown kali ini Jericho ya? Oh tidak, oh cuma fotonya ya, oh ini aslinya tampil, oh ternyata nggak jenggotan dia, hanya foto saja. Oke, saya harap kalian paham semua ya. Oke. Ya, oke, baik. Kita akan akhiri ya pertemuan kita. Nanti sebentar jangan lupa isi absen di WA ya. Nanti saya kirimkan kepada kalian nanti sebentar. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk siang hari ini dalam pertemuan Zoom meeting kuliah kami Tafsir PL3 dengan mahasiswa semester 7. Hamba berdoa untuk mereka semua dimanapun mereka berada, tersebar di berbagai macam tempat.
Biarlah perlindungan, kasih dan setia Tuhan tetap menyertai seluruh mahasiswa semester 7. Terima kasih Tuhan, semua mereka dalam keadaan sehat, kuat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk pertemuan kami di hari ini. Kiranya ini akan menjadi juga bekal kami, pengetahuan kami untuk ke depan ketika kami melayani Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami mengakhiri kuliah kami di siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Ya, Tuhan berkati semua. Iya. Terima kasih. Tuhan berkati. Ada 20 orang ya. Oke.